Anda kembali berlihat Prof. Eli, mari kita sandingkan Prabowo Gibran versus Prabowo AHY. Kansnya mana yang paling besar? Dua-duanya punya kans yang sama. Sama? Kalau lihat dari foto itu yang bertolak belakang gitu ya. Ini persaingan politiknya sudah dimulai dari gambar itu. Jadi yang ngomporin Kompas TV sebenarnya. Gitu. Kita melihat saja nanti by desainnya seperti apa. Tapi memang orang-orang yang bisa muncul ke permukaan harusnya memang desain politiknya memang harus wajar. Kalau tidak wajar jadi kurang ajar kan gitu. Nah kalau soal ijazah ini memang nampaknya tidak akan pernah selesai. Dikulik-kulik sampai kemudian Pak Jokowi memperlihatkan ijazah itu seperti apa. Lalu kemudian seperti yang dibilang oleh kader Demokrat ya, bahwa itu teman saya, sahabat saya, tembakannya udah jelas kepada siapa. Hanya dua yang bermasalah dalam akhir-akhir ini soal ijazah palsu ya. Tapi ternyata yang satu berhasil menunjukkan, yang satu tidak. Jadi di situ saja sudah aja nih bibit-bibit pertentangannya. Nah mudah-mudahan bibit itu terus dikembangkan malah menurut kita. Karena ini menjelang pertarungan event politik yang pada intinya kita ingin melihat mana petarung-petarung sejatinya. Aktor-aktor politik memang bermain di ranah panggung depan, panggung belakang. Tapi panggung tengah itu lebih manis jika dikelola dengan baik dengan menunjukkan identitas dirinya dan kepartaiannya secara masif. Jadi mereka-mereka yang sekarang menjadi kader, kita nggak tahu nih apakah Paldo juga akan menjadi caleg atau bahkan barangkali Paldo nanti. Kan tidak tahu yang akan menjadi wapresnya dari PSI yang disodorkan. Kita lihat saja perkembangannya. Tapi saya suka antara AHY dan Gibran menjadi pesaing. Oke, Mas Jangan Faldo. menjadi teman. Oke, supaya 2020 politik makin ramai. Oke, 2029 persaingan capres atau cawapres nih? Tergantung Pak Prabowo. Tergantung. Tapi yang jelas berpartai sikap harus jelas. Itu yang penting. Anda Kalau nyinggung siapa sih seandainya dari mau tadi nggak bola jelas? lambung, ya udah tunjukin. Sikap kita ijazah begini, ya udah nggak apa-apa gitu. Daripada oh bukan konteksnya ini, konteksnya itu jangan gitu loh. Terus yang kedua kudeta menuduh Pak Jokowi, tuduh aja nggak apa-apa gitu. Mending kita bisa jawab masalahnya. Karena kalau nggak dituduh secara jelas, kita juga bingung. Kalian serius nggak sih ngelempar isu atau uji coba aja atau ngeliat ini nanti hasil surveinya mana naik nggak nih? Ya kan? Jangan-jangan inilah sebuah upaya hanya untuk mengaruhkan suasana seperti orang yang dituduh dari tadi. Oke, mengeruhkan suasana katanya, Mbak Diska. Begini, sekali lagi saya ingin menegaskan dan kita juga tahu sendiri tidak pernah ada bukti bahwa Partai Demokrat ada dalam pusaran ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah sepertinya kita sudah move on dari permasalahan kudeta Partai Demokrat karena itu sudah lama. Mas, kita jelaskan lagi sekali lagi. Itu kejadiannya adalah pada saat Pak AHY sedang menjelaskan tentang perjuangan Partai Demokrat di rumah perjuangan Partai Demokrat. Jadi menurut saya itu sangat, lalu kemudian apa hubungannya dengan Pak Jokowi karena tidak pernah disebutkan di situ apapun tentang Pak Jokowi. Dan kami tahu bahwa itu udah Mas, kita move on aja dari permasalahan dari permasalahan kudeta partai. Move on dari lama. Dan nah itulah makanya. Dan yang kedua adalah kenapa kita harus berkutat dengan Itu kan kejadian 2023. dengan narasi-narasi yang usang seperti ini. Pidatonya Narasi-narasi ketum. usang tentang bagaimana Partai Demokrat ada dalam pusaran ini. Oke. Karena kita lihat sendiri bahwa Mas AHY dalam konteksnya pada saat itu adalah menjelaskan tentang perjuangan Partai Demokrat. Sudah menjelaskan nggak lengkap pula. Baiklah, Mas, waktunya lama kalau kita harus berterima kasih sama semua orang, Kan berterima rumah kasih pada sendiri. Tuhan, berterima Bebas kasih. dong ngomong rumah Itulah sendiri. makanya Atau itulah, jangan-jangan makanya pengen harus membangun bersih rumah. hati dalam Dan ini bukan sesi lagi yang Bentar saling dulu. ini loh ya. Oh iya iya. Silakan. Dan inilah yang terakhir adalah kami merasa bahwa Partai Demokrat saat ini ada di pemerintahan. Kami Oke. juga mengerti kapasitas kami sebagai Partai Demokrat dan ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi saya rasa tidak perlu lagi saya berulit-ulit tentang masalah ini. Oke, Karena Partai baik. Demokrat inginnya ini Baik. segera selesai. Kita tangkap, Mas. kita Partai tangkap. Anda Demokrat konsisten inginnya dari segera segmen satu. selesai masalah Silakan. ini. Baik, Sehingga Bang Rey, sehingga tadi kita ngomong, bisa silakan. bekerja untuk masyarakat yang lebih banyak. Pertama Apa kita bagi ngurus saya ini? ini persaingan politik dan Oke. itu boleh-boleh saja. Bahkan dalam bacaan saya 2026 mungkin pemainnya bukan lagi AHY dengan Demokrat, boleh jadi partai yang lain juga akan mulai muncul sebagai persaingan. Lebih-lebih setelah kemarin mereka melihat rada-rada semuanya turun nih. Ya kan apa upaya yang harus dilakukan dalam 4 tahun ke depan ini untuk menaikkan suara gitu. Itu Wah, kontribusi Partai Demokrat, Bang, saat ini ada di pemerintahan dan dipotong kita lagi. akan berusaha dipotong untuk dong, Oke. jangan dipotong. Kan saya udah mengatakan tadi jangan dipotong. Baik, Iya. silakan. Itu saya nggak bicara soal Demokrat, bicara semua partai politik. Ya. Oke. Itu akan dari 2002 ini akan tampil dengan wajahnya yang sendiri-sendiri gitu. Dan oleh karena itu bagi saya ya kita terima persaingan ini.
Itu makanya saya sebut nggak usah dia basa-basi, baik yang merasa bahwa Demokrat mau main sendiri, Anda terima, itulah persaingan gitu loh. Jadi jangan cengeng, jangan ini, jangan itu gitu ya itu persaingan. Dan sebagai jandal itu jangan itu, ya Demokrat ya lawan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan kalau wajah ini kan Demokrat AHY melawan Pak Jokowi gitu, dibuat ininya. Kita mudah-mudahan 2026 ke depan AHY akan berhadapan langsung dengan Gibran gitu loh. Karena sejauh ini kelihatan apapun masalahnya, Gibran ini nggak muncul gitu loh. Selalu aja berdiri di belakang wajah Pak Jokowi. Kapan nih Gibran sebagai muncul sebagai kekuatan? Sebab saingan Gibran nanti itu bukan saingan AHY itu jelaskan bukan Pak Jokowi. Saingan AHY itu nanti 2009 namanya Gibran. Nah ini Gibran ini nggak tampil nih menghadapi isu yang berhubungan dengan keluarganya macam-macam dan sebagainya itu. Dan sejauh ini kelihatan berlindung di belakang bapaknya. Sementara AHY sudah mulai sebagai AHY, bukan sebagai SBY lagi, sebagai ketua umum Demokrat macam-macam. Bang Pajung, apakah Gibran mulai bisa ada AHY atau bahkan mungkin calon capres dan wapres berikutnya nanti 2029? Ya, kebalik malah. Kenapa kebalik? Karena Gibran itu bekerja dalam senyap ya. Dan dia adalah satu kekuatan besar untuk 2029 dan sudah nggak ada nilai tawar lain bahwa paket Prabowo Gibran itu adalah paket permanen yang susah untuk ditaklukkan. Berangkat dari situ maka terjadi kegelisahan pada calon-calon lain ya, mungkin dari Mbak Diska punya pimpinan dari partai-partai lain, sehingga terjadi gerakan-gerakan politik yang coba mendelegitimasi karya-karya besar Gibran maupun Jokowi. Jadi kalau misalnya tadi bahasanya bahwa kenapa Partai Demokrat tertuduh, ya, cara kita memandang adalah bukan hal yang tidak ada latar belakangnya kalau kader-kadernya ini satu persatu turun gunung membela mantan Roy Suryo yang adalah juga mantan kader Demokrat. Itu juga salah. Pertanyaan besar kita adalah di mana etika kemudian politik sebagai satu koalisi besar Jokowi Prabowo Gibran ya, Demokrat ada di situ lalu kemudian menghajar Jokowi dan Gibran di situ. Itu kan tidak etis dari sisi koalisi politik. Dan ini cara untuk merontokkan nama besar Jokowi dan Gibran yang punya karya besar hari ini sebagai wapres yang sangat-sangat cerdas dan muda. Mas Agung, Prabowo Gibran udah paket permanen atau mungkin nanti AHY nyusul? Sangat dinamis ya. Jadi saya melihat setelah historik tidak ada wakil presiden terpilih untuk kedua kali dengan presiden yang sama dalam sejarah Republik. Saya kira ini peluang bagi semua, apakah itu ketum-ketum, apakah itu menteri, apakah itu kader-kader potensial lain kepala daerah untuk membidik. Ya kalau di internal koalisi Indonesia Maju Plus persaingannya siapa cawapresnya. Tapi kalau di luar koalisi Indonesia Maju Plus persaingannya siapa RI satunya. Sehingga menurut saya celah elektoral ini harusnya dioptimalkan secara sehat dan konstruktif. Dalam artian begini, Jokowi efek itu atau teman-teman PSI dan relawan itu sangat tersinggung bila kasus ijazah ini diutak-atik. Kenapa? Karena ini bisa mempengaruhi Jokowi efek untuk 2029 ketika mengendorse PSI, mengendorse Gibran ataupun Kaisang dan seterusnya. Tapi yang paling penting calon-calon potensial yang memang membidik kursi cawapres tadi harus punya efek juga. Misalkan AHY efek ini mau apa bentuknya? Mau isu apa? Mau panggung apa? Mau kebijakan apa? Ini kan harus ditemukan. Atau yang lain, Bahlil efek misalkan. Atau siapa lagi gitu. Sehingga maksud saya di sini adalah bagaimana pertarungan ini dibuka saja biar publik tercerdaskan. Jadi nggak usah maksud saya ragu, kemudian sembunyi dan seterusnya. Supaya apa? Jelas, tegas dan cerdas kita semua. Baik. Bang Andi, jadi apakah isu ijazah akan terus diorkestrasi sampai 2029? Apakah isu ijazah masih terus akan diorkestrasi sampai 2029? Iya, pastilah kalau gitu. Tapi kecuali kalau mereka-mereka ini memang ditahan, kemudian prosesnya lebih cepat ya di pengadilan. Itu pasti sudah akan cepat clear untuk itu. Tapi kalau kita lihat ya, ini kan udah ada yang genit-genit gitu ya, sudah mulai ya bermanuver itu. Saya akan tambahkan ya, kalau kita lihat bagaimana Prabowo Gibran, hasil survei itu 73% ke atas. Ya, artinya akseptabilitas dari masyarakat Indonesia hasil kerja dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ini diterima dengan baik gitu loh. Apalagi ketika Mas Gibran ini dipercaya betul oleh Pak Presiden untuk menggantikan beliau untuk KTT G20.
Yang selama ini dikatakan Mas Gibran tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa berbicara yang lugas, pelanga-pelongo, itu terbantahkan kepada para pembenci-pembenci Mas Gibran. Oke. Ya, jadi ingat, Pak Jokowi bahasa Inggrisnya 2 jempol, Mas Gibran bahasa Inggrisnya 2 jempol juga. Oleh karena Oke, baik. itu kawan-kawan Bang Refli, mahasiswa sebentar, Bang tolong Refli. undang Coba, Pak Bang Re, Gibran Bang untuk Re, datang udah. ke kampus. Oke, Ya, baik. oh, Udah, bisa Bang dong. Bang Re udah. Bisa dong. Udah, Iya, cukup. bisa Bang dong. Refli belum ngomong. Bang Refli belum ngomong. Bang Iya, Refli, isu ijazah satu masih ya, terus. tidak gampang rupanya menjadi orang sopan dalam perdebatan yang liar begini. Ya. Namanya juga bola liar. Karena tidak pernah diberi kesempatan. Sementara saya nggak mau menginterupsi itu satu. Yang kedua, kita diharuskan percaya dengan juru bicara partai politik. Padahal kita tahu kerja partai politik itu adalah main panggung depan, main panggung belakang. Panggung depan ngomong apa, belakang ngomong apa. Ya termasuk PSI, Enggak kok, Bang. Demokrat, dan lain sebagainya. Jadi kita berasumsi bahwa kita benar, suci, dan lain sebagainya. Itu saya enggak begitu. Yang ketiga, persaingan itu biasa saja dalam politik, ya kan? Kenapa kita alergi sekali? Kebiasaan partai politik itu riding the wave itu biasa. Semua partai politik akan memanfaatkan celah apapun. Apalagi kalau dia berada di posisi oposisi misalnya. Tapi kalau dia di pemerintahan, dia akan muter-muter dan lain sebagainya. Karena persaingan itu real, karena ini kita multi party system. Tetapi kalau kita mau bicara tentang fakta, data, analisis, atau sekedar opini, ya kita harus lihat dong. Oke. Masa 8 tersangka, 1 mantan Demokrat, tiba-tiba Demokrat yang mengorkestrasi. Itu kan nggak masuk akal namanya. Tapi makanya saya kasih reserve. Kalau dia orkestrasi, saya meragukannya. Artinya kan di depan sebagai dirijen, sebagai inisiator. Tapi kalau dia riding the wave, mungkin saja. Dan jangan lupa, kalau eskalasi ini makin meningkat, maka akan banyak partai riding the wave. Sebagai contoh misalnya begini. Kalau misalnya eskalasi untuk impeachment terhadap Gibran itu meningkat, semua partai akan ikut. Oke, baik. Dan itu Terima mustahil kasih semua akan narasumber dilawan saya malam oleh ini. Sampai semua jumpa partai. minggu depan. Saya masih Taregan. Baik.